Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmatnya. Pada kesempatan ini, saya Siti Qurratulaini akan mempresentasikan makalah yang berjudul Filsafat Islam Klasik yang berisi tentang terminologi, faktor sejarah, tokoh kunci, pemikiran, ciri khas, dan kontribusi. Presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana filsafat Islam klasik lahir, berkembang, serta memberikan pengaruh besar bagi peradaban Islam dan dunia Barat. Kami berharap pemaparan ini dapat menambah wawasan dan pemahaman bagi kita semua. Filsafat Islam klasik merupakan salah satu puncak pencapaian intelektual dalam sejarah peradaban Islam, khususnya pada masa keemasan Islam antara abad ke-8 hingga abad ke-13 Masehi. Pada masa ini, umat Islam tidak hanya unggul dalam bidang agama, tetapi juga dalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Filsafat Islam klasik lahir dari pertemuan antara akal rasional manusia dengan wahyu ilahi. Umat Islam saat itu tidak menolak filsafat asing seperti filsafat Yunani, Persia, dan India, tetapi mengkajinya secara kritis dan mengintegrasikannya dengan nilai-nilai Islam. Hal ini penting. Yang perlu ditekankan adalah bahwa filsafat Islam klasik bukan sekedar hasil terjemahan, melainkan pengembangan pemikiran orisinal, dan filsuf Muslim berhasil melahirkan konsep-konsep baru yang tidak hanya berpengaruh di dunia Islam, tetapi juga menjadi fondasi pemikiran Barat di kemudian hari. Terminologi filsafat Islam klasik. Dalam filsafat Islam klasik terdapat beberapa istilah penting yang menunjukkan karakter khasnya. Pertama, falsafah, yang berasal dari kata Yunani philosophia yang berarti cinta kebijaksanaan. Dalam Islam, falsafah tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas berpikir rasional, tetapi juga sebagai usaha mencari kebenaran yang selaras dengan wahyu. Kedua, hikmah, yang bermakna kebijaksanaan ilahi. Hikmah menunjukkan bahwa filsafat dalam Islam tidak terlepas dari nilai spiritual dan ketuhanan. Ketiga, akal atau akal, yang dipandang sebagai anugerah Tuhan untuk memahami realitas. Akal digunakan untuk berpikir, menganalisis, dan memperdalam pemahaman terhadap ajaran agama. Selain itu, terdapat konsep wujud dan mahiyah, yaitu perbedaan antara keberadaan dan hakikat sesuatu, yang menjadi dasar metafisika Islam. Ada juga konsep nafs atau jiwa, yang membahas tentang kesadaran, kehidupan, dan moral manusia. Nah, dari terminologi ini terlihat jelas bahwa
filsafat Islam klasik memadukan rasionalitas dan religiusitas secara seimbang. Faktor sejarah perkembangan filsafat Islam klasik. Perkembangan filsafat Islam klasik dipengaruhi oleh beberapa faktor sejarah penting. Yang pertama, ekspansi wilayah Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, wilayah Islam meluas hingga Persia, Mesir, Afrika Utara, dan Spanyol. Hal ini mempertemukan umat Islam dengan berbagai tradisi intelektual besar. Yang kedua, gerakan penerjemah pada masa dinasti Abbasiyah. Para khalifah seperti Al-Ma'mun mendukung penerjemah karya-karya Yunani ke dalam bahasa Arab. Pusat kegiatan ini adalah Bait Al-Hikmah di Baghdad, yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Ketiga, dukungan politik dan patronase. Para penguasa menyediakan fasilitas, dana, dan perlindungan bagi para ilmuwan dan filsuf, sehingga tercipta iklim intelektual yang kondusif. Keempat, perdebatan teologis dalam ilmu kalam. Aliran seperti Mu'tazilah dan Asy'ariyah menggunakan pendekatan rasional untuk membela akidah Islam. Hal ini mendorong pengguna filsafat dalam menjawab persoalan ketuhanan. Nah, yang kelima, kemajuan ilmu pengetahuan seperti kedokteran, matematika, dan astronomi yang membutuhkan landasan filosofis untuk menjelaskan realitas. Tokoh kunci filsafat Islam klasik yaitu tokoh kunci pertama adalah Al-Kindi, yang dikenal sebagai filsuf Muslim pertama. Ia menegaskan bahwa tidak ada pertentangan antara filsafat dan Islam. Tokoh kedua, Al-Farabi, yang dijuluki guru kedua setelah Aristoteles. Ia mengembangkan filsafat politik dan teori emanasi. Tokoh ketiga adalah Ibn Sina, yang terkenal dengan konsep dan mahiyah serta karya kedokterannya yang berpengaruh hingga Eropa. Selanjutnya, Al-Ghazali, yang mengkritik filsafat spekulatif namun tetap menggunakan logika dan mengintegrasikan tasawuf dalam pemikirannya. Tokoh berikutnya adalah Ibnu Rushd, yang membela filsafat, memberikan pengaruh besar pada pemikiran barat. Terakhir, Ibnu Arabi, yang mengembangkan konsep wahdat al-wujud. Dan pemikiran dan ciri khas filsafat Islam klasik yaitu pemikiran filsafat Islam klasik mencakup berbagai bidang seperti metafisika, epistemologi, logika, etika, dan kosmologi. Ciri khas utamanya adalah integrasi antara akal dan wahyu. Akal digunakan sebagai alat untuk memahami kebenaran, sementara wahyu menjadi sumber kebenaran tertinggi. Filsafat Islam klasik juga
berorientasi pada persoalan ketuhanan, jiwa manusia, dan kebahagiaan akhirat. Selain itu, filsafat ini memiliki hubungan erat dengan ilmu kalam dan tasawuf. Nah, kontribusi filsafat Islam klasik. Kontribusi filsafat Islam klasik sangat besar. Di dunia Islam, ia memperkaya teologi, hukum, dan tasawuf. Di dunia barat, karya para filsuf muslim diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi dasar filsafat skolastik. Nah, dalam bidang ilmu pengetahuan, filsafat Islam berperan penting dalam perkembangan kedokteran, matematika, dan logika. Tradisi ini juga melahirkan budaya ilmiah di madrasah dan perpustakaan. Nah, jadi kesimpulannya adalah, sebagai kesimpulan, filsafat Islam klasik merupakan hasil sintesis kreatif antara akal dan wahyu. Tradisi ini membuktikan bahwa Islam memiliki warisan intelektual yang rasional, ilmiah, dan spiritual. Pemikiran para filsuf Muslim menunjukkan bahwa penggunaan akal tidak bertentangan dengan agama, melainkan memperkuat pemahaman terhadap wahyu. Oleh karena itu, filsafat Islam klasik tetap relevan sebagai inspirasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di era modern. Jadi, sekian presentasi dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.